Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Dwi Alvin Aldiansyah. Saya mewakili kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dwi Alvin Aldiansyah nomor absen 7. Lalu ada Aredo Bahtiar nomor absen 1. Lalu ada Hajar Salsabila absen 13. Lalu ada Marcelus Resto Basongan. Dan ada yang terakhir ada Ridan Ahmad. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran cara pembuatan sebuah simulasi yang menggunakan aplikasi ProModel. Nah, di sini saya membuat simulasi berupa loading barang atau pemindahan barang dari masuk pertama barang itu datang hingga nanti bisa masuk ke dalam suatu gudang atau tempat penyimpanan. Nah, di sini saya menggunakan beberapa icon. Yang pertama ada mobil, terus di sini ada kayak barang-barang itu, terus ada fork truck atau biasanya forklift sama aja. Lalu di sini ada seperti jalur, ini menggambarkan jalur pergerakannya nanti. Kita sebut jalur yang pertama ini sebagai jalur input inspeksi. Jadi nanti barang yang masuk dari luar atau dari sebelum masuk ke dalam gudang ini nanti akan masuk ke dalam inspeksi di sini. Nah, di sini ada jalur inspeksinya sebagai berikut. Nah, kemudian di sini ada tempat inspeksinya nih. Di sini yang pertama ada meja inspeksi atau tempat inspeksinya. Ini area inspeksi pokoknya. Lalu di sini ada operatornya. Setelah barang itu masuk, kemudian diinspeksi, kemudian barang ini lanjut ke proses selanjutnya, yakni nanti barang ini akan dipindahkan menuju ke tempat penyimpanan menggunakan alat bantu seperti fork truck atau forklift. Jadi di sini ada jalurnya yang kita sebut sebagai jalur setelah diinspeksi. Jadi barang yang telah diinspeksi kemudian dibawa oleh fork truck ini menuju ke gudang penyimpanan. Nah, di sini ada jalur input gudang. Jadi di sini ada 3 jalur. Yang pertama ada jalur input inspeksi atau jalur barang masuk yang pertama. Kemudian ada jalur setelah inspeksi. Nanti dibawa oleh barang ke gudang oleh forklift ini ke gudang. Terus selanjutnya ada jalur input menuju gudang. Nah, di sini nanti barangnya akan melewati sini. Mohon maaf ada suara motor. Selanjutnya di sini ada tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan. Di sini ada ikonnya sebagai yang digunakan ini palet penyimpanan gitu. Ini kita ilustrasikan sebagai tempat penyimpanan akhirnya. Nah, jadi gimana sih cara buatnya gini? Buat membuat icon-icon seperti di sini. Nah, di sini caranya kita bisa langsung ke bagian menu build. Lalu kita klik location. Nah, di sini muncul nih. Di sini muncul berbagai macam icon yang bisa kita gunakan nantinya untuk membuat jalur-jalur seperti ini atau icon-icon yang ada di sini. Nah, di sini ini mobil, kita bisa ambil dari sini. Ini mobil. Nah, di sini kita klik lalu pindahin ke sini. Begitu pula bagian-bagian yang lainnya nanti. Kita bisa pilih. Untuk jalur sendiri kita ambil dari sini. Dari bagian conveyor atau queue. Selanjutnya di sini dari location sendiri kita bisa menentukan, bisa mengisi di sini. Untuk pertama ada mobil barang, ini dengan kapasitasnya 1, unitnya juga 1. Ini masih sama. Terus jalur inspeksi. Nah, jalur inspeksi ini kita simulasikan bisa menampung 100 barang. Jadi nanti di sini tuh kurang lebih 100 gitu. Untuk sistemnya kita menggunakan Vivo. Ini udah otomatis dari sananya. Lalu di sini ada palet material atau nanti kita sebut sebagai barang gudang.
barang gudang nantinya. Terus selanjutnya ada meja inspeksi. Nah di sini nih. Nah di sini ada meja inspeksi. Untuk meja inspeksi ini kita ambil di sini satu. Lalu ada operator. Lalu ada jalur setelah inspeksi. Ada fog truck gudang. Ini nanti fog truck. Terus jalur input gudang. Terus yang terakhir palet penyimpanan atau nanti kita sebut gudang ya nanti untuk palet penyimpanan akhir. Terus ini fog truck loading, ini yang di depan ini. Jadi kelewat tadi. Sama aja sih, yang penting nanti bisa kita gunakan, bisa kita simulasikan. Selanjutnya setelah kita membuat layoutnya atau icon-iconnya yang ada di lokasi, kemudian kita lanjut ke bagian sesi arrival. Jadi nanti dari ini barang-barangnya ini kita ini mau ditujukan kemana sih? Nah di sini kita klik arrivals. Jadi entity-nya kita pilih, yakni ada barang gudang. Langsung klik OK. Oh ya sebelumnya kita ke ini dulu, ke bagian entitas. Di sini ada entitasnya kita pilih. Di sini ada palette box atau yang tadi seperti yang dimuatan. Kita klik di sini, kemudian nanti kita tulis, diganti namanya sebagai barang gudang, yakni barang yang akan kita gunakan, barang yang akan dipindahkan. Nah di sini ada speednya. Jadi kita default saja pakai 150 sesuai dengan ini. Setelah entitasnya kita lanjut ke bagian arrivals atau tujuannya. Jadi di sini ada entity-nya, kita langsung pilih saja barang gudang OK. Terus location-nya dari location awal kita dari jalur input inspeksi. Oke. Terus occurrence-nya kita INF supaya nanti bisa disesuaikan. Terus frekuensinya kita anggap 5 ya. Setelah arrivals kita bisa lanjut ke bagian processing. Yakni gimana sih nanti dari simulasi ini bekerja atau prosesnya seperti apa. Nah di sini kita bisa langsung ke bagian build lalu processing, atau bisa kita pakai Ctrl P. Nah di sini. Nah, untuk di sini nanti ada yang pertama ada dari bagian atas. Ini entity yang pertama ini barang gudang yang pertama. Nah ini barang gudang. Lokasi yang pertama ini dari jalur input inspeksi. Nah jalur input inspeksi kan yang ada di sini. Nah, kita langsung di sini operasional kosongin. Lalu rutinnya kita iring sebagai outputnya nanti tetap sebagai barang gudang. Lalu pergerakan yang akan kita tuju yakni meja inspeksi dari awal di sini kan kita yang ditunjukkan adalah menuju ke bagian meja inspeksi atau tempat inspeksi, area inspeksi. Ini nanti barangnya gerak ke sini, arah ke sini. Lalu selanjutnya ya, proses yang kedua yakni masih sama. Namun pergerakannya yang dari awal sebelumnya kan sudah ada di meja transisi. Kemudian ada pergerakan dari meja transisi menuju jalur setelah inspeksi. Nah, sini. Kita untuk operationnya kita setting sebagai 5 sebagai rata-rata dan 1 sebagai nilai tengah. Jadi biar barangnya nanti itu tidak terlalu menumpuk atau gimana. Lalu selanjutnya ada barang gudang. Yang selanjutnya entity yang proses yang ketiga ini jalur setelah inspeksi. Nah, tadi kan udah dari sini. Lalu kita mulai dari sini. Jadi satu-satu. Jalur inspeksi
outputnya tetap barang gudang. Tujuannya kita ke fork truck atau nanti yang pengangkutnya di sini. Selanjutnya ke bagian selanjutnya sama seperti yang tadi, dari fork truck gudang atau forklift gudang ini nanti akan membawa dari sini diarahin ke gudang penyimpanan sama. Untuk waktu tunggunya kita 10 supaya disesuaikan dengan yang sebelumnya 10. Nah di sini outputnya tetap barang gudang, destinasinya sebagai jalur input gudang. Nah dari sini destinasinya di sini area sini. Terus selanjutnya ada barang gudang, yang selanjutnya ada jalur input gudang. Nah lokasinya dari sini dengan tujuan sebagai palet penyimpanan. Nah di sini tujuannya di sini. Lalu yang terakhir dari palet penyimpanan atau gudang sendiri, kita destinasinya exit supaya biar ininya bergerak, bisa bergerak. Kemudian untuk bagaimana cara kita setting sebelum di demo, kita bisa klik bagian simulation, lalu kita pilih bagian option. Nah, option di sini kita menggunakan time only. Dengan runtime-nya kita ambil 100 jam. Nah di sini kita sesuaikan jam, ini tetap standar. Oke. Kita simulasikan sebagai berikut ya. Lalu kita klik oke. Lalu kemudian setelah kita setting semuanya, lalu kita bisa play atau kita demokan bagaimana sih dari layout atau simulasi ini bekerja. Nah di sini kita klik saja play. Nah di sini bisa kita lihat pergerakan barangnya dari sini. Nah kita stop barangnya dari loading sini masuk ke bagian inspeksi, lalu masuk lagi ke sini jalur. Setelah inspeksi kita forklift. Nah ini kita satu-satu sini. Jadi kita lihat seperti ini prosesnya. Jadi kita lanjutin. Nah di sini kita bisa lihat hasilnya setelah simulasi ini selesai atau demonya selesai, lainnya kita bisa lihat simulasi complete. Nah di sini kita bisa melihat hasil dari perhitungan atau simulasi yang kita jalankan. Kita klik yes. Nah di sini kita dapat mendapatkan beberapa data yang bisa kita ambil. Nah di sini yang pertama secara general reportnya. General reportnya sebagai berikut di sini. Ada runtime-nya, terus ada model titelnya, nomoran, model nya di sini ada ya. Terus ada simulation time-nya, jadi waktu simulasinya tadi ada berapa. Terus ada report di bagian locationnya di sini ada nih, ada tiap location ada hasilnya. Di sini ada schedule time-nya, ada kapasitas, total entry, terus rata-rata per entry sekian, rata-rata kontennya, maksimum konten, utilization. Lalu kita bisa kita ke bagian hasil selanjutnya, yakni location state multi. Location state multi ini jalur yang kita gunakan, jalur yang kita lewati dari proses sebelumnya. Di sini ada jalur input inspeksi yang awal, kemudian ada jalur setelah inspeksi, lalu jalur input ke gudang. Nah di sini ada hasil datanya di sini. Selanjutnya ada location state single atau location yang bukan jalurnya. Di sini ada mobil barang, ada palet material, meja inspeksi, operator, fork truck gudang, palet penyimpanan akhir, dan fork truck loading. Ini harusnya di awal. Kalau kita taruh di bawah, soalnya kita inputnya terakhir pas gambar. Terus di sini ada file atau file arrivals. Di sini ada filenya, ada barang gudang di jalur inspeksi, total filenya ada sekian. Terus ada
entity activity-nya, ada barang gudang, total exit-nya sejumlah 598 pieces 598 barang, lalu ada dua current-nya 28, terus rata-ratanya 4,6, rata-rata di dalam sistem, terus rata-rata time in move logic atau perpindahannya ada 0. Nah di sini bisa kita olah nantinya. Yang terakhir ada entity state-nya. Nah di sini ada entity state-nya sebagai berikut. Nah sekian dari simulasi yang bisa kita gambarkan dari kelompok 1. Di sini saya mewakili rekan-rekan kelompok 1 agar lebih mudah dan tidak terpecah-pecah suaranya. Nah, di sini aplikasi ini sangat bermanfaat ya bagi kita seorang teknik industri yang bisa kita terapkan nantinya ketika kita bekerja. Bisa kita mensimulasikan suatu proses sebelum nantinya kita terapkan di sistem nyatanya. Jadi kita bisa tahu berapa waktu perpindahannya, berapa pengecekannya, berapa total dalam satu hari. Misal kita bisa setting tadi di waktunya. Nah, ini itu aplikasi yang sangat membantu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.